Ini hampir serupa seperti video kemarin, tetapi kali ini aku ingin mengelompokkan beberapa Pokemon yang nyatanya memiliki bagian tubuh atau berkelompok dalam satu nama, kemudian menjalani kehidupan mereka secara bersama-sama. Ini terjadi pada beberapa Pokemon yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk menjaga satu sama lain, dan sulit untuk terpisahkan juga. Kelompok Pokemon yang menjadi satu kesatuan adalah bagian yang sangat unik di franchise Pokemon. Hal ini bisa menambah lebih banyak variasi di dunianya, dan buktinya memang mereka juga selalu menjadi bahan perbincangan dengan keunikan mereka tersebut. Satu tubuh banyak jiwa adalah penggabungan dari satu Pokemon yang menggabungkan keluarganya untuk menyatu menjadi satu jenis Pokemon. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dugtrio. Berawal dari Diglett yang rapuh, pada masa kesendirian ini mereka tampak tidak terlalu berdaya di dunianya. Namun jikalau mereka bersatu, maka Dugtrio ini adalah penampilannya. Mereka dikatakan sebagai evolusi. Tampak begitu sederhana karena hanya menggabungkan setiap Diglett dalam satu tanah. Mereka bertiga ini bergerak pada arah berbeda, yaitu atas dan juga bawah, untuk melunakkan tanah di setiap jalan yang ingin mereka lewati. Karena mereka bergabung menjadi satu, maka tak heran tiga Diglett ini dapat menyebabkan gempa bumi yang sangat dahsyat. Magneton. Bola magnet yang bersatu. Ini awalnya adalah Magnemite yang dimana hanya ada satu bola dengan dua magnet yang menempel padanya. Seiring perjalanannya, Magnemite tersebut pun bertemu dengan rekannya dan menghasilkan evolusi ini. Gabungan beberapa kehidupan ini mengembangkan kebaikan bagi diri mereka. Ini menjaga dan menambah kekuatan yang ada di dalam tubuh mereka. Jika kamu membaca Pokédex-nya, kamu mungkin tahu jika Pokemon yang bergabung seperti ini nyatanya bukan evolusi. Magneton terhubung oleh gaya magnet yang kuat, sehingga mereka bisa mengakibatkan sakit telinga saat didekati. Dodrio. Jika kemarin Doduo yang merupakan bentuk awalnya memiliki dua kepala, pada akhirnya itu akan bertambah satu saat mengalami tahap evolusi. Dodrio sendiri juga masuk dalam keadaan mutasi mendadak dan menambahkan satu kepala lagi dalam satu tubuh bulatnya. Tentu ini membuat ia terlihat lebih kuat, tapi juga tidak menghilangkan ciri khas dari tubuhnya. Evolusi ini terjadi akibat pembelahan pada tubuh Doduo. Nah, jika mereka tertidur, hanya ada dua kepala yang akan tertidur, dan satu lainnya juga terjaga untuk mengantisipasi keadaan buruk, sama seperti Doduo pada dua kepalanya. Ketiga kepala ini juga memiliki tiga otak yang dimana mereka fungsikan untuk merencanakan sesuatu yang cukup rumit. Exeggutor. Berawal dari penggabungan beberapa telur yang dinamai Exeggcute, sampai akhirnya mereka dapat berevolusi menggunakan Leaf Stone yang menghasilkan kelapa dengan tiga buah kepala yang juga menyatu dalam satu batang. Ini tentu saja salah satu desain Pokemon yang sangat unik dan mungkin tidak pernah terduga sebelumnya oleh banyak orang. Seperti kebanyakan Pokemon satu tubuh banyak jiwa lainnya, kepala Exeggutor juga punya pemikiran masing-masing. Setiap kepala ini juga menghasilkan tangisan yang sangat mengganggu. Legenda juga mengatakan jika satu kepala tersebut jatuh, maka ia akan menjalani kehidupannya seperti Exeggcute biasa. Mungkin saja itu Exeggcute yang retak di belakang timnya. Kangaskhan. Sadar atau tidak sadar, generasi pertama memang menghasilkan desain Pokemon yang sangat imajinatif. Memulai karya monster seperti Kangaskhan sepertinya tidak akan terpikirkan di masa ini. Jelas bahwa Pokemon ini membawa anaknya ke dalam kantung menyesuaikan inspirasinya. Dan itu juga membuat mereka tetap satu nama alias satu panggilan. Kangaskhan nyatanya dapat mengeluarkan anaknya jika dirasa perlu hiburan. Ini adalah lambang dari kesetiaan dan kasih sayang dari seorang ibu. Pada akhirnya mereka menyatu menjadi satu jiwa dan kehidupan yang terus mereka jalani juga selalu bersama. Combee. Sebelum menjadi lebah, ini kan lebah ya. Ada sarang lebah yang nyatanya bisa menjadi Pokemon. Combee adalah kesatuan dari sarang lebah atau lebah yang terdiri dari tiga tubuh dan menyatu secara bersamaan. Inspirasi ini menggambarkan bagaimana setiap lebah bisa berfungsi lebih baik saat mereka melakukan sesuatu secara bersamaan. Makanya jangan pernah ngerusak ataupun ngerusuhin sarang lebah apalagi saat dia meliar. Mereka ini sepenuhnya menjalani kehidupan mereka demi menyenangkan hati sang ratu lebah. Pada malam hari, mereka akan berkumpul dan membentuk sarang lebah yang lebih besar. Hydreigon.
Jika sebelumnya ia memiliki bentuk dengan 2 kepala, maka bentuk ini menambahkan keganasan yang ia miliki. Hydreigon memiliki 1 kepala utama dan 2 kepala lainnya menyerupai lengan untuk tubuhnya. Nah, 2 kepala ini juga tidak memiliki otak ya. Ini hanya digunakan untuk memakan ataupun menghancurkan sesuatu. Ya tahu sendirilah kalau Pokemon ini dikenal sangat brutal. Bahkan mereka saja dikatakan sebagai Pokemon yang membawa permusuhan. Hydreigon dengan 3 kepala ini melahap apapun yang dilewatinya. Jadi kepala utama adalah biang kerok dari segalanya. Volings. Sementara ada beberapa Pokemon yang menyatu bersama tubuh mereka, maka ada beberapa Pokemon yang menyatukan diri mereka untuk keamanan kehidupan. Volings sebenarnya bisa berceceran ya, tapi itu rentan dari serangan dan tentu saja tidak lebih kuat dari kebersamaan. Mungkin aman bagi seekor pemimpin berpisah dari kelompoknya, tapi tidak dengan anggotanya yang sebenarnya bisa dikatakan sangat bergantung kepada pemimpinnya. Yang berada di depan tersebut adalah petinggi, dan yang mengikutinya adalah polisinya. Kerjasama tim adalah bagian terpenting dan membuat mereka bisa melakukan formasi hebat demi memenangkan pertandingan. Mousehold. Kondisi ini mirip seperti Kangaskhan, di mana satu keluarga dapat menyatu dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga hebat. Mousehold pada dasarnya adalah tikus untuk kartun lain. Mereka lengkap bersama kedua orang tuanya. Beda halnya dengan Kangaskhan. Nah, satu Mousehold yang terdiri dari beberapa anak bisa dikatakan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kebersamaan mereka mendarah daging dan menjadi kesatuan dalam jiwa. Tapi uniknya tidak ada yang tahu dari mana asal kelompok ini. Saat bertarung ya mereka dapat bekerja sama demi menghancurkan lawan yang lebih kuat dari mereka. Begitu juga anak-anaknya yang meskipun kecil tapi juga bisa bertarung. Wugtrio. Dan salah satu bentuk Pokemon yang mirip paradoks tapi bukan paradoks. Wugtrio mengambil inspirasi dari Dugtrio. Mereka lebih ke arah cacing laut gitu. Ada satu batu dan keluarlah 3 Wugtrio dari rongga batu tersebut. Fakta yang kamu harus ketahui dari Pokemon ini adalah kekejaman mereka dalam menghancurkan kehidupan mangsanya. Ini tidak terlihat dari penampilannya ya. Faktanya mereka menggunakan tubuh panjangnya untuk membungkus mangsanya dan kemudian menyeret mereka ke dalam sarangnya. Tentu saja ini sangat menyakitkan dan juga menakutkan. Dan itulah beberapa Pokemon yang dimana bersatu dalam satu kelompok dan tubuh dengan menggabungkan beberapa jiwa. Jenis Pokemon ini bisa menjadi variasi baru dalam dunia Pokemon. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah.